لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات المعتفقون والمعتفقات رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzat, serta jamaah, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini atau sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah berupa sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan niat yang insya Allah mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amalan sholihan makbulan. Tentu mengawali petang seperti ini kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik faghfir lana dzunubana jami'an. Kita berharap mudah-mudahan pergantian malam, ya, pergantian siang ke malam ini, semua dosa-dosa kita yang tadi siang hari kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Para jamaah rahimakumullah, dan salah satu yang paling besar yang patut untuk kita syukuri adalah diturunkannya seorang rasul, diutusnya seorang rasul, diturunkan seorang nabi. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang beberapa kali Allah Subhanahu wa taala puji. Salah satu di antaranya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi di awal saya menggunakan kalimat hadratil muhtaramin, para alim ulama. Tentu saya lihat di sini banyak yang lebih sepuh dari saya, banyak yang lebih senior dari saya, dan saya yakin ilmunya, imannya, ibadahnya juga lebih banyak dari saya. Maka saya mohon izin kepada para senior, kepada para guru-guru, para asatid, apabila nanti ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau kurang tata krama, kurang adab asor, mohon dimaafkan ya.
Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Kedurus, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang. Alhamdulillah, saya NBM-nya baru soalnya, jadi banyak yang lebih senior di sini. Mengawali tema kita malam hari ini tidak perlu kita ta'aruf, perlu ta'aruf juga ya? Tidak boleh, pentingnya. Jadi saya Muhammad Yusran Hamid, lahir di Sidoarjo. Bapak saya alhamdulillah salah satu pendiri Muhammadiyah di desa saya, di kampung saya, dan satu-satunya masjid yang juga beliau dirikan di situ melalui berbagai macam ujian dan cobaannya di masa dulu, dan alhamdulillah hari ini anak-anaknya tinggal meneruskan saja, tidak sampai harus nginep di Koramil atau di kecamatan. Lahir di Sidoarjo kurang lebih 37 tahun yang lalu. Putra atau anak alhamdulillah 5, istri ini hari ini 1, kemarin 2 Pak gitu. Enggak, tetap 1 ya. Istri 1, putra 5. Tadi saya juga ngobrol sama beliau, Ustaz siapa? Iya, beliau juga 5 ternyata. Bapak Ibu rahimakumullah, pengalaman saya dulu, sekolah terakhir saya atau boleh dikatakan kuliah terakhir saya di pondok pesantren di Bondowoso, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Islah, pimpinan Kiai Haji Muhammad Aksum Awyarham. Beliau 4-5 tahun yang lalu mendahului kita. Insyaallah itu saja perkenalan singkatnya. Kita akan menggunakan waktu, memanfaatkan waktu sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi yang menyampaikan khususnya dan bagi yang mendengarkan pada umumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin ketika saya ditanya temanya apa Ustaz, sebenarnya saya mau kembalikan ke beliau, temanya apa? Tapi begitu saya teringat satu ketika itu saya dengan istri lagi jalan-jalan keluar begitu, ya naik kendaraan di perempatan yang ada lampu merahnya, tiba-tiba berhenti karena lampu merah. Kemudian ada tiba-tiba datang non sewu yang ngebas membersihkan kaca. Kemudian tidak lama lagi ada lagi yang datang pakai alat musik begitu. Tidak lama lagi ada lagi yang nggak pakai kemucik, juga nggak pakai alat musik, tapi cukup dengan tangan nada. Dari 1, 2, 3 itu yang satu kita anggap itu kerja, yang kedua kita anggap menghibur, yang terakhir tidak kita kasih. Jadi di antara saya dan istri itu ada perbedaan. Kemudian istri saya nyeletuk, "Bi, kenapa nggak dikasih? Kan sama-sama tadi datang ke kita." Gitu. Kemudian saya bilang, "Iya kan beliau nggak kerja, beliau juga nggak menghibur kita, itu meminta-minta." Terus kemudian beliau mengatakan, "Apa bedanya? Yang tiga yang datang itu kan tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya mereka hanya ingin apa? Paling tidak untuk memberi sesuap nasi gitu." Terus kemudian saya diingatkan dengan firman Allah, salah satu potongan ayat di mana ketika kita membahas tentang amwal, harta atau harta benda, ya dikatakan harta benda itu ada lisail wal mahrum. Ada lisail wal mahrum. Itu kan bagian dari lisail. Orang yang meminta, minta, kata beliau. Kemudian saya ingat, oh iya, ya sudahlah. Berarti kita ini harus dipaksa untuk terbiasa, harus selalu husnudzon. Jamaah rahimakumullah, dari kisah singkat itu mudah-mudahan ada gambaran ya bagi kita bahwa di kehidupan ini mungkin secara sosial kita akan bertemu dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Kalanya kemudian
mengingatkan saya terhadap tema itu. Tema itu saya kemudian spontan begitu saja, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Yakini dulu itu jamaah. Sebab apa hari ini, Nuwun sewu, hari ini orang melakukan sebuah kebaikan itu sudah berat napa mboten? Ditambah dengan fenomena hari ini, kebiasaan manusia modern saat ini, yaitu tidak cukup hanya sekedar berbuat baik, tetapi ingin dianggap sebagai orang baik. Tidak cukup hanya sebatas dianggap sebagai orang baik, bahkan tuntutannya hari ini dengan media sosial yang begitu luar biasa menjamur sampai tingkat anak-anak yang mungkin belum sekolah sekalipun sudah mengenal istilahnya, ada TikTok. Ada apa lagi Pak selain TikTok yang biasa dipakai oleh adik-adik kita, anak-anak kita, termasuk kita juga. Artinya ada tuntutan tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik. Kalau tadi diakui untuk berbaik saja nggak cukup, tapi dikenal sebagai orang baik lah. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, karena tantangan itu begitu luar biasa, kita yakini dulu bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai. Semoga tanaman ini nanti, tanaman-tanaman kita ini subur, kemudian daunnya rimbun, kemudian batangnya membesar, rantingnya menguat, dan seterusnya, hingga yang luar biasa adalah berbuah. Tentu yang kita harapkan seperti itu. Karenanya jamaah rahimakumullah, sekedar mengingat kembali, mungkin ada beberapa ustadz juga yang mungkin juga pernah menyampaikan dengan materi yang sama atau tema yang sama. Mohon izin saya awali dengan bagaimana Ibnul Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah ketika beliau mengomentari beberapa ayat tentang ayat-ayat yang mungkin berkenaan dengan balasan amal itu akan disesuaikan dengan amalnya, atau istilahnya dalam bahasa agamanya atau dalam bahasa yang lebih populer dalam nomenklatur agama atau nomenklatur di bahasa-bahasa di buku-buku yang sekarang banyak dicetak di negeri kita juga, mungkin dengan bahasa yang lebih populer adalah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Jadi bahasa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, itu bahasa kerennya atau bahasa umumnya itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Jadi kalau kita tanam sesuatu yang baik, insya Allah akan tumbuh dan kemudian akan kita tuai atau panen yang baik. Sebaliknya, apa yang kita tanam kalau itu bagian dari keburukan, kejelekan, lawan dari kebaikan tadi, maka siap-siaplah nanti akan panen dengan panen yang sesuatu yang buruk atau yang jelek. Jamaah rahimakumullah, sebagian salah mengatakan inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min uqubatis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Artinya bahwa balasan kebaikan itu pasti kebaikan setelahnya. Entah itu nanti dibalas di dunia ini atau di akhirat, atau akan dibalas dua-duanya, bisa di dunia dan di akhirat. Sebab kalau kita kemudian hanya berpikir bahwa semua yang kita lakukan pasti akan dibalas, dan balasannya kita arep-arep hanya di dunia ini saja, jangan-jangan nanti kita akan kecewa. Coba perhatikan berapa banyak orang yang mungkin di dalam hidupnya bermujahadah dalam amal kebaikan, mungkin itu membangun sebuah lembaga pendidikan, atau mungkin
tempat ibadah, musola, masjid dan seterusnya, atau TPQ. Ya, ketika bermujahadah, ketika bersungguh-sungguh dalam amalnya, terus dia berharap setidaknya orang-orang itu menghormati dirinya. Setidaknya orang-orang itu mengakui bahwa saya loh yang membangun ini, saya yang mempelopori ini dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian itu tidak datang, karena tadi hanya menganggap bahwa inna thawabal hasanah al hasanata ba'daha, bahwa sesuatu kebaikan itu ketika dilakukan maka akan mendapatkan kebaikan, ternyata nggak dapat di dunia ini. Nah, kalau kita berpikirnya tadi hanya sebatas dunia itu, maka akan kecewa yang datang. Dan mohon ini didasari dulu. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ini konteksnya sumul, konteksnya menyeluruh. Tidak hanya tentang kehidupan dunia kita, tetapi tentu kehidupan yang lebih panjang, yang lebih jauh, yang lebih kekal, yaitu akhirat. Jadi ketika kita berbuat baik, maka yakin Allah pasti akan mengganti, Allah akan membalas dengan kebaikan. Tentu tidak cukup hanya dunianya, kita berharap kehidupan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, maka para ulama mengatakan bahwa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, dan merupakan balasan dari keburukan, dari kejelekan itu adalah kejelekan pula, keburukan pula. Ya. Tentu kalau kemudian mungkin di antara kita menyadari ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, mungkin di hari ini saja kita ingat-ingat, oh tadi saya membentak anak saya, oh tadi saya berani sama orang tua, oh tadi saya menghardik istri saya, oh tadi saya membantah suami saya dan seterusnya. Mungkin kalau kemudian itu, oh ternyata saya nggak mendapati apa-apa setelah saya melakukan keburukan itu, jangan kemudian merasa selamat, Bapak Ibu. Jangan merasa selamat. Justru kita khawatir kalau kemudian Allah nggak menegur langsung dengan apa yang kita lakukan dari keburukan itu, berupa mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, terus kok enak-enak saja. Jangan-jangan nanti balasannya ketika kita kembali kepada Allah jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat. Nah itu, jadi kalimat para ulama salaf dulu dengan kalimat inna min thawabil hasanah al hasanata ba'da wa inna min uqubatis sayyi'ata sayyi'ata ba'daha, itu tolong dimaknai bahwa ini tidak hanya urusannya di dunia, tetapi lebih dari itu, yaitu di akhirat juga. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak ayat yang menerangkan tentang ketika menanam sesuatu maka akan mendapatkan sesuatu, atau al-jaza mislu jansil amal, itu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Itu banyak ayatnya, termasuk salah satunya tadi yang saya sampaikan di mukadimah, yaitu surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu mungkin tahu kalimat ini, dan mungkin saya yakin panjenengan hafal. Tidak hanya cukup ayatnya, tapi juga termasuk maknanya. Kemana arah kalimat itu? Kemana arah ayat itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan, ya, mislu dzarrah. Apa dzarrah itu jamaah? Kalau umumnya diartikan dari guru-guru kita dahulu biji sawi. Ada juga yang mengatakan bahwa dzarrah itu adalah ketika panjenengan mungkin ada yang pernah bepergian kemudian melakukan tayamum. Nah, tayamum itu apa harus nampak kemudian kelihatan debunya? Tidak, ya. Kalau kemudian di pesawat terbang mungkin di depan kursi yang di depannya, begitu. Lah itu kan tidak tampak sekali debu yang nempel di tangan kita. Begitulah dzarrah. Kalau kita timbang dzarrah itu kira-kira pengaruh apa tidak dengan timbangan? Tidak pengaruh.
Ada juga yang mengatakan bahwa dzarrah itu adalah an-namlatus shaghira. Apa namlah shaghira? Semut kecil. Semut itu kan sampun kecil ya. Semut itu udah kecil, tapi ini an-namlah shaghira. Semut kecil. Semut kecil itu kalau panjenengan mungkin ada timbangan nanti di rumah, hatta timbangan digital sekalipun, coba dites nih nanti, dijatuhkan semut itu di atas timbangan, kira-kira pengaruh apa tidak dengan semut yang paling kecil, Pak, ya? Nah, begitu. Tetapi Allah Subhanahu mengatakan baik ataupun buruk dari apa yang kita lakukan nanti pasti akan Allah tampakkan. Pasti akan Allah beritahukan. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dari sini ada dua hal yang paling mendasar adalah yang pertama, jangan pernah menyepelekan amal. Jangan pernah menyepelekan amal. Hatta ucapan bismillah ketika kita minum misalkan. Ya. Atau mungkin ketika kita anak-anak kita berpamitan kepada kita ketika mereka berangkat ke sekolah, tahan tangan mereka, kemudian peluk, dekatkan kepala mereka, doakan mereka jemaah. Doakan mereka dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasul SAW kepada siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Apa? Abdullah bin Abbas kemudian dipanggil Rasul, pernah didoakan dengan doa apa? Masih ingat Bapak Ibu? Halo? Halo? Masih ingat? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah, itu ibu itu masih hafal. Bu Guru, Masya Allah Ustazah ya. Kalimat itu jangan-jangan kita sudah lupa, atau bahkan kita tidak pernah sama sekali nggak pernah berpikir bahwa itu diajarkan Rasul bukan untuk sekedar untuk siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas saja jemaah. Sampai kemudian kalau kita pergi ke Taif, mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke Taif. Ketika kita pergi ke Taif, ada masjid Abdullah bin Abbas. Di sebelah masjid itu ada makam beliau. Sebelah makam beliau ada perpustakaan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Untuk mengenang bahwa betapa doa Rasulullah SAW itu ampuh. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga Abdullah bin Abbas ini walaupun masih kecil, itu ternyata mendapat tempat yang luar biasa di para sahabat setelah sepeninggal Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Ketika beliau ingin melakukan musyawarah dengan para sahabat yang lain, walaupun Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau dipanggil untuk ikut. Ketika ikut kanak-kanak, kemudian ada yang meremehkan beliau, menganggap anak-anak kok dijak rapat iki, Cak Umar iki ya apa? Kira-kira begitu kalau bahasa Surabayaan. Ya apa Cak Umar iki? Tapi kemudian sahabat mulia Umar bin Khattab faham. Karena apa? Abdullah bin Abbas ini mendapat doa berkahnya Nabi dan luar biasa pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Apa yang kemudian ditanyakan kepada para sahabat oleh Umar bin Khattab? Beliau ingin ngetes. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian para sahabat, dari sekian sahabat yang hadir itu menjawab bahwa kalau kemudian banyak orang yang masuk agama Islam ini secara berbondong-bondong, maka apa yang harus dilakukan? Idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan sudah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dianggapnya bahwa kalau sudah seperti itu, maka perintahnya adalah supaya kita bertasbih dan beristighfar. Menurut panjenengan gimana? Leres? Begitu ya? Artinya ya?
maknanya nggih. Nggih, secara harfiah begitu. Tapi Umar bin Al-Khattab kemudian memberikan pelajaran penting bagi para sahabat yang datang. Umar bin Al-Khattab mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Maka kemudian Abdullah bin Abbas kemudian sejenak dengan kalimat yang rendah memohon izin untuk menjawab bahwa makna ayat itu tidak seperti itu. Makna ayat itu sebenarnya menunjukkan bahwa hampir selesainya tugas Nabi SAW. Ketika orang sudah mulai berbondong-bondong masuk agama Nabi, kemudian al-fathu, kemenangan-kemenangan sudah diperoleh untuk kaum muslimin yang dipimpin Nabi, maka itu menandakan bahwa tugas Nabi sudah hampir purna, sudah hampir selesai. Artinya kalau sudah hampir selesai, maka ajal Nabi semakin dekat. Itu maknanya. Maka kemudian para sahabat yang hadir kemudian terdiam. Jamaah kembali bahwa doa yang diucapkan Nabi SAW kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele. Kita berharap dari warga persyarikatan di pimpinan ranting Muhammadiyah Kedurus, di pimpinan ranting Muhammadiyah Karangpilang, ini lahir nanti ulama-ulama ahli ilmu yang ahli Al-Quran, tidak hanya sekedar hafal Al-Quran tapi juga menguasai Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan amal, jangan pernah meremehkan amal. Apa yang panjenengan tanam pasti akan panjenengan tuai, panjenengan panen. Entah panennya di dunia ketika kita masih ada atau setelah kita tiada. Maka jamaah rahimakumullah, belajar dari bagaimana Nabi SAW memperlakukan sahabat-sahabat kecil itu. Datang ketika nanti besok pagi anak-anak panjenengan mungkin izin pamit, Pak, Bu, Ya, Bi, Ma, Umi, saya mau berangkat sekolah. Tahan tangannya, jangan hanya sekedar salim uang saku selesai, tidak cukup. Tahan, kemudian doakan dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan pahamkan dia, ajarkan kepadanya supaya paham tentang Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, sepakat? Setuju ya? Jangan pernah meremehkan amal. Kita mulai dari yang terkecil, dari diri kita. Hal-hal yang mungkin kita anggap kemarin-kemarin kita sepelekan, jangan pernah menganggap sepele. Hatta minum air putih, membaca basmalah, atau hal-hal lain yang mungkin kita anggap itu kegiatan yang sudah sehari-hari, kegiatan yang yaumiyah, atau apa, daily activities, kegiatan yang seharian kita lakukan, sertai dengan bismillah. Karena kata Nabi SAW beliau mengatakan apa? Kullu amalin dzibalin apa? La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap sesuatu yang penting, yang manfaat, yang ada gunanya di situ, yang kemudian ketika tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka terputus. Kita pengennya semua kegiatan kita mulai dari bangun pagi sebelum subuh hingga tidur kembali, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Jamaah rahimakumullah, ini belum nyampe di materi, Ustaz. Karena memang maghrib ke isya itu masya Allah ya. Tapi kita tambah sedikit saja. Tadi saya sampaikan bahwa banyak ayat yang berkaitan dengan apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, atau dalam bahasa lain al-jaza misli jinsil amal. Itu jamaah rahimakumullah bisa panjenengan buka dalam surat Al-Isra, misalkan surat Al-Isra ayat ke-7. Surat Al-Isra itu diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, dan seterusnya. Surat ke-17 ayat ke-7. Ya, bagi yang terbiasa dengan menghafal, ya, saya lihat ini bapak-bapak
dan ibu-ibu banyak yang sudah terbiasa menghafal. Biasanya kalau kajiannya nggak terbiasa menghafal itu minimal bawa pulpen sama kertas. Karena sudah terbiasa menghafal maka Al-Isra ayat 7, surat 17 ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Saya potong sampai di situ. Jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugiannya dari kejahatan itu maka akan kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian surat An-Najm, surat An-Najm ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'ah, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dilakukannya, apa yang diusahakannya. Kemudian kalimat selanjutnya ayat ke-16 surat Luqman, ayat ke-16 surat Luqman, di mana ini merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dengan kalimat, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya bunayya, wahai anakku, ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, wahai anakku, intakum mithqala habbatin, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi. Nah, ini baru habba. Habba itu kita setuju dengan maknanya dengan biji. Nah, memang sesuai secara harfiah maknanya biji. Nah, kemudian apa? Min hardalin, dan berada dalam batu. Fatakun fi sahratin aw fis samawati, menurut saya fatakun fi sahratin, berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi. Artinya sesuatu yang kecil yang seperti biji sawi itu, ketika itu adalah sebuah amal, baik itu tersembunyi maupun ada di atas langit maupun ada di dalam tanah, di dalam bumi, apa? Ya'ti bihallah, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai di sini ada gambaran jelas ya, bahwa amal yang sekecil apapun, baik ada saksinya maupun tidak ada saksinya ya. Sekarang ini kan kita ini kan lagi ngetren, kalau beramal itu harus ada saksi. Bahkan kemarin ada sebuah video pendek itu ya, video pendek yang mungkin udah bertahun-tahun diputar, dan mungkin panjenengan juga pernah melihat ketika ada orang ingin menunjukkan bahwa amalnya yang mungkin paling tersembunyi, ketika takmirnya menyebutkan sodako dari si fulan atas nama ini, sodako sekian atas nama ini, sodako sekian, itu kemudian dikomentari oleh seseorang dengan kalimat, gimana itu amal kok disebut-sebutin, tidak ikhlas. Begitu kena yang sodako 500.000 dari hamba Allah, lah kayak gini nih, ini saya ini contohnya ini kira-kira gitu lah. Itu kan itu guyonan ya, itu guyonan. Tapi dalam kehidupan ini non sewu, kita jujur saja kepada diri kita ini sering Pak, ketika berbuat sesuatu itu pengen dianggap orang baik, dianggap orang mulia, termasuk yang duduk seperti ini kayak saya ini, dianggap orang yang pengen dianggap orang yang ahli ilmu non sewu. Jadi sekarang ini, tapi kalau kemudian kita tidak lawan itu, kalau kemudian kita juga terjebak di situ, jangan-jangan setan juga sudah berhasil menggoda kita supaya kita tidak ingin maju. Maka terus
perbanyak amal dan abaikan yang seperti itu. Kuncinya perbanyak amal dan abaikan yang seperti itu. Begitu lewat, oh ada yang terlintas, cut, langsung berhenti. Sudah, nggak usah dihiraukan. Perbanyak amal supaya apa? Terhindar dari jebakan-jebakan syaitan. Jamaah rahimakumullah, banyak ayat yang menerangkan hal-hal yang seperti ini yang nampak jelas sekali. Termasuk juga dalam surat An-Naml ayat 50. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedangkan mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Ya. Jadi kemudian juga surat At-Tariq yang mungkin juga kita hafal dengan kalimat innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Apa artinya? Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Tetapi Allah nggak diam. Allah nggak diam. Apa? Dan aku pun, kata Allah, membuat rencana dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya apa yang mereka lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, termasuk apa yang juga kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tak nyari yang mungkin ada kisah-kisahnya sedikit supaya panjenengan juga tidak bosan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang munafik itu tidak rela ketika umat Islam, terutama dulu waktu di kehidupan Nabi SAW itu, mereka kemudian bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika mereka melakukan kebaikan, muncul dari mulut mereka atau dari lidah mereka itu cibiran-cibiran. Dan hari ini mungkin ada orang-orang semacam itu. Maka jangan berhenti ketika kita dicibir. Ini digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 79. Surat At-Taubah ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasharuna minhum sahirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu mereka selalu mencela orang-orang yang beriman, yang bersemangat untuk bersedekah. Kalau orang-orang beriman itu ketika sedekahnya sedikit, kemudian orang-orang munafik itu malah sedekah kok titik pelit aja nih, gak cocok karo potongane. Kira-kira dulu dengan sekarang ada model orang gitu? Ada ya. Kemudian kalau orang-orang mukmin itu bersemangat dengan amal yang besar, termasuk ketika sodakonya besar, sodakonya banyak. Ketika ini masjid pengen ngedek, mau bangun, karena dengar itu ada peluang sodako ini jariyah nanti ketika banyak orang beribadah, maka apa? Balasannya luar biasa. Orang itu bersemangat, orang mukmin itu bersemangat, orang yang beriman bersemangat. Tapi orang-orang munafik itu selalu mencibir. Saking pengen dipuji, saking pengen dilem supaya apa? Dianggap orang yang dermawan. Ada orang yang seperti itu kita kira? Mudah-mudahan tidak ada ya. Biar ini nanti kayak Pak Islam muslimin ini tetap berjalan ya. Mudah-mudahan begitu. Lah, itu urusannya Allah nanti. Orang-orang yang semacam itu, panjenengan tidak usah repot, panjenengan tidak usah pusing. Biar Allah yang mengurus, dan ini janji Allah. Ini janji Allah. Apa kata Allah? Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Fayaskharuna minhum. Maka orang-orang munafik itu menghina orang-orang beriman yang bersemangat untuk melakukan amal soleh, yaitu berupa sedekah itu. Sakhirallahu minhum. Maka Allah juga akan membalas penghinaan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi panjenengan tidak usah repot dengan orang-orang yang kepo seperti itu. Misal panjenengan kok mampunya sedikit berbuat amal, terus kemudian panjenengan keluarkan dari rezeki yang panjenengan punya, kok ada yang kepo seperti itu? Sudah, yang kepo urusannya Allah.
Yang kepo urusannya Allah. Begitu juga begitu ada rezeki yang besar, kemudian ada peluang untuk bersedekah yang besar, panjenengan bersemangat, kok ada yang kepo seperti itu, biarkan. Urusan yang kepo itu urusannya Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu nggih? Jadi nggak perlu repot dengan urusan orang lain, dengan kata orang lain, kita tetap fokus. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kita fokus di kalimat itu saja, karena kita insya Allah orang mukmin tidak pernah berpikir untuk berbuat keburukan. Maka kalimat fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yaranya tidak perlu diingat. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi bahwa tidak ada kebaikan kita yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, pasti dibalas oleh Allah. Tetapi kalau dengan keburukan, tidak ada keburukan yang terlupakan sedikit pun, pasti akan dibalas juga oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, apa sampai di sini kemudian kita lanjut dengan tanya jawab? Ustaz, apa lanjut dulu? Oh, sudah ada yang tanya itu. Nggih. Kalau begitu saya sambil mendengarkan pertanyaannya, saya izin minum dulu nggih. Monggo.